Jangan takut untuk mencoba. Oh. Sesuatu apa yang orang jauh itu, orang dari luar terutama itu Iya. membuat alat itu, kita harus coba. Iya. Minimal teknologinya kita ambil. Iya. Dengan sistem yang kita buat sendiri. Benar. Jadi supaya nggak nabrak kan. Iya. Kalau itu kita bikin sama itu masalah. Tapi kalau kita buat dengan sistem kerja yang sama tapi dengan model yang berbeda, Benar. itu jadi produk kita. Hai sahabat sukses beternak, ketemu lagi dengan saya Om Kusnadi. Hari ini kita akan bahas tentang dunia permesinan yang mendukung sektor peternakan dan perikanan. Kita tahu bahwa dunia agribisnis, terutama di peternakan dan perikanan, ini sangat luas. Jadi ada sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan-kegiatan itu. Nah, untuk itu kita akan bahas tentang apa saja sih yang mesti diperlukan untuk di peternakan dan perikanan. Oke, ikuti terus obrolan kita. Yuk. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Iya Pak, boleh dikenalin ke teman-teman sukses beternak. Nama Bapak? Nama saya Sumarno. Sumarno. Ya. Bengkel ini berada di mana posisinya Pak? Bengkel ini di Jalan Ratu di Balau, Gang Ya. Kenanga, nomor 22 Tanjung Senang, Bandar Lampung. Jadi masih dalam kota Bandar Lampung ya Pak ya? Iya. Boleh tahu Pak, diceritakan ke teman-teman sukses beternak, awal mula Bapak buka bengkel ini dari tahun berapa? Kalau saya dari awal sih, kebetulan juga saya lulusan dari teknik, jadi Ya. agak bau-bau besi-besi gitu. Jadi memang custom awal itu kita kan dulu ikut kerja di satu bengkel umum lah istilahnya. Ya. Dari otomotif, dari macam-macam pengelasan dan custom alat juga. Ya. Berjalannya waktu, ada kesempatan dan ada sedikit beli mesin sendiri. Beli mesin satu, saya jadi mitra di pabrik-pabrik besar. Saya repair alat. Kebetulan ada kawan yang bergerak di bidang konstruksi. Ya. Saya gabung sama mereka. Itu yang pertama kali dibeli mesin apa Pak? Mesin bubut. Oh, mesin bubut. Ya. Mesin bor. Ya. Itu yang ada awal mulanya dari. Itu dimulai di tahun berapa Pak? Itu kalau sekitar tahun 2012 lah. 2012 ya, berarti mulai. sudah lebih dari 13 tahun ya Pak ya. Berarti kalau 13 tahun ini kira-kira hal apa yang menurut Bapak itu pencapaian terbesarnya Pak? Kalau dibilang pencapaian terbesar sih belum ya. Belum ya? Berarti belum. Ya. Karena pencapaian terbesar itu harus sudah besar. Karena kita Bukan. masih kecil. Artinya kesuksesan itu kan bisa juga kita melangkah lebih maju. Ini kan juga sukses Yang juga pasti. kan seperti itu. Yang pasti kepercayaan. Kepercayaan, nah, Buat itu kita ada kepercayaan. mantap. Begitu masyarakat atau customer yang percaya sama kita, itulah pencapaian. Nah itu yang saya maksud Pak. Jadi bukan soal pekerjaannya, Bukan, tapi itu. Jadi kepercayaan yang penuh terhadap Bapak, Iya. nah, itulah pencapaian terbesarnya. Itu bagus banget Pak. Dengar kabar Bapak juga produksi mesin-mesin yang alat yang mendukung ini ya Pak ya, sektor peternakan dan perikanan. Apa aja sih Pak yang sudah diproduksi? Kalau yang untuk peternakan itu masih chopper dan untuk press kalau untuk pakan ayam itu, Ya. jadi pelet ayam itu, ya yang masih kecil. Kalau untuk perikanan itu yang sudah cukup jauh dan cukup luas. Oh gitu. Jadi lebih banyak ke perikanan malahan ya Banyak Pak ya. ke perikanan. Ya, benar-benar. Ya, ini semua berawal dari apa ya? Ada unsur ketidaksengajaan, Ya. kawan yang memang butuh keilmuan di situ. Ya. Saya custom itu, mereka cocok, hasilnya bagus. Itu melalui riset dulu atau iya berjalan aja gitu Pak? Sebenarnya ya kalau riset sih enggak ya? berjalannya itu sambil riset. Oh gitu. Kita buat alatnya itu, kita coba di lapangan. Ya. Jadi pelajaran semakin lama semakin matang kan di situ. Bahasa Jawanya itu learning by doing lah Pak ya. Kira-kira gitu. Iya. Pak,
bisa diceritakan ke teman-teman sukses beternak di sektor perikanan, mesin apa atau alat apa yang sudah pernah Bapak buat? Kalau mesin perikanan itu, kalau kita sebutnya pakan mandiri ya. Pakan mandiri. Karena memang arah-arahnya kan di situ. Memang dulu awal-awalnya itu dari tim pakan mandiri itu yang kita minta buatin alat. Dia kasih gambar, begini Pak, oh bisa. Untuk apa? Saya tanya Pak sih. Untuk apa? Untuk bikin pakan begini-begini. Oke, yang penting ada gambar kecil aja, gambar poinnya aja kan gitu. Nah, setelah itu kita bikin extruder awalnya. Extruder Pak, ini kita ininya untuk pengaduknya mixer kita buat. Tapi mixernya mixer pakan, bukan mixer untuk bikin adonan kue. Paham. Itu pencampur untuk bahan-bahan yang kita cetak itu. Terus dismil untuk penepungnya. Benar. Itu awalnya itu tiga mesin itu yang kita buat satu paketnya. Belakangan trouble di lapangan adalah pada saat musim hujan. Nggak bisa jemur. Bahannya udah kita cetak nggak bisa jemur. Benar. Akhirnya custom lah untuk ovennya. Oven. Kalau kalau untuk pakan mandiri kita pakai oven yang model lemari besar itu nggak, harganya nggak nyampe. Itu harga bisa 300 jutaan itu. Terlalu mahal lah untuk kelas UMKM ya Pak ya. Makanya kita custom yang rotari sambil berjalan aja. Jadi produk keluar dari mesin seperti ini, langsung masuk ke oven itu yang rotari itu. Jalan terus. Iya. Gitu. Itu yang sudah pernah dibikin sampai dengan kapasitas berapa per ton per jam Pak? Kalau rotari itu dia ngikutin mesin. Jadi kemampuan mesinnya berapa ya dia jalan terus gitu ya Pak ya? Karena dia langsung mengalir. Beda dengan oven misalkan di box itu atau ditutup, diaduk tutup itu beda. Karena itu dia dimasukin kapasitas tertentu, nanti proses dulu baru dikeluarin gitu ya. Itu bisa dilihat kapasitas. Kalau yang kita buat itu disesuaikan dengan mesin yang kita ini. Mesin ini 125 kilo per jam. Ikut aja itu. Iya. Misalnya mesinnya kan ada juga yang setelah di rotari itu kan ada yang disemprot minyak ikan untuk menambah setelahnya ya Pak ya. Jadi setelah prosesnya awalnya adalah dismil dulu kan. Dismil. Setelah dibikin tepung, di mixer. Setelah di mixer dicetak. Terus dicetak masuk ke oven. Keluar dari oven itu ada pendinginan. Cooling sistemnya. Sambil diayak, sambil didinginkan masuk ke mesin pencampur untuk minyak. Jadi sesaat sebelum di packing berarti ya Pak ya minyak itu ya. Jadi campurnya sudah dingin, posisi pakannya sudah dingin. Sudah dingin dan sudah terpisah dari butiran yang halus. Jadi mungkin juga ada ininya juga ya Pak ya untuk pemisah ukurannya. Jadi pada ayak itu macam-macam tuh, berapa lapis. Paling bawah itu paling kecilnya. Jadi debunya udah ini nggak ikut packing ya Pak ya. Salurannya masing-masing. Iya. Itu teman-teman kalau misalkan mau custom mesin extruder, nah Pak Sumarno ini bisa paling nggak menyederhanakan kemauan teman-teman juga. Pak, kita lihat kan di belakang saya ini ada calon mesin extruder nih Pak. Gitu. Ini seperti apa mekanisme kerjanya Pak? Bisa dijelasin Pak? Kalau ini hampir belum ini karena dia harus pakai yang di belakang ini yang sudah hampir selesai. Yang di belakang ini. Ini sama ini kapasitas lebih besar ini bisa 400 kilo ini per jam. Ini 400 kilo per jam yang ini. Yang ini maksimal kalau sudah ahli tukangnya yang buat ini bisa 200 kilo. Iya. Kalau minimalnya 125 per kilo. Ini bener-bener made in Pak Sumarno. Real ini, kecuali bawah begini. Bukan, artinya untuk merangkai rekayasa logam ini kan juga mesti butuh keahlian tersendiri kan Pak. Sangat ahli berarti. Bisa lah teman-teman nanti kontak seperti buat mesin ini, buat mixer, buat chopper, atau misalkan choppernya kepengen vertikal atau horizontal lah, komunikasi aja sama beliau Pak. Nanti nomor HP
Bapak nanti saya cantumin di deskripsi ya, supaya teman-teman juga kalau perlu informasi apa kan bisa langsung ke Bapak ya. Seperti itu. Tadi kepotong masalah proses dari kerja mesin ini. Boleh dijelasin Pak. Jadi gimana? Setelah di mix gitu, diaduk, mixer, dia masuk ke sini. Oh iya. Masuk di hopper, ini namanya hopper. Setelah hopper ini ada, ini seperti itu, ada dinamo, ada ini gearbox. Berarti ini digerakin listrik ya Pak ya? Listrik semua. Ya. Ini listrik kecil-kecil ini. Nah, di sini di dalam sini itu ada skru. Skru itu ulir tapi dia pakai pelat. Ya. Nah, kalau bisa lihat dari atas bisa itu kelihatan. Dia keluar dari ujung sini. Ya. Jadi pengaturan bahannya itu masuk ke skrunya, itu skru besar. Ya. Di dalam itu ada uliran. Nanti bisa lihat ya, di dalam itu ada contoh-contohnya ulir besar. Nah itu yang gerakan ke sana, ada mesin penggeraknya nanti. Kalau sebesar ini biasanya mesin fuso. Iya. Kalau ini PS 100, 125 masih kuat. Udah kuat. Atau dinamo. Kalau dinamo itu kan butuh listrik yang besar. Iya, benar. Jadi kalau untuk di kampung, di desa-desa itu harus pakai diesel. Nah, setelah keluar dari sini, di sini nanti ada pencetak. Ini bisa kan dari sini ada skru. Ya. Ujung sini. Nah, ini ada. Nanti si pakan itu keluarnya dari mana Pak? Ini di sini ya, kita buat lubang sesuai kebutuhan. Jadi ada lubang 2 mili. Oh, sesuai ukuran pakannya itu tadi. Ukurannya 2 mili. Ya. 3 mili, 4 mili sampai 6 mili tergantung kebutuhan. Biasanya kalau satu mesin ini saya buatkan 3 dice gitu ya. Oh iya. Jadi mungkin untuk ikan yang ukuran kecil, sedang, besar gitu ya Pak ya. Iya. Tuh iya. Ini sangat besar ini. Ini kalau dari review di YouTube itu belum ada yang sebesar ini. Kalau ini kemampuannya berapa ton per jam sih Pak? Kalau yang ini sekitar 400 kilo per jam. Oh, 400 kilo, belum sampai tontonan ya Pak ya? 100 jam belum. Mungkin karena enteng itu kali Pak ya, kalau yang pakan apung ya, sehingga volumenya lebih banyak tapi dia enteng gitu. Apa gimana? Itu kalau beda sama pakan yang tenggelam. Ya. Kalau pakan tenggelam hanya dipres. Oh iya. Kalau ini perlu proses. Yang bikin dia terapung berarti mesinnya, bukan komposisi pakannya. Komposisi hanya sebagian kecil yang mendukung dia jadi ngapung. Iya. Perlu perekat, prosentasenya lebih besar di faktor mesinnya ya Pak ya, untuk dia terapung gitu ya Pak ya. Ini kalau diceritain secara garis besarnya dari butiran pakan itu. Iya. Sampai pernah lihat kue yang kayak berlapis-lapis. Dia begitu ngembang, tengahnya ada bolong-bolong tapi berlapis. Sebenarnya ada udara yang kejebak di situ. Oh, prinsipnya seperti itu. Itu yang bikin ngapung. Iya. Dan ini keluar mateng. Beda sama pakan tenggelam. Mateng gimana maksudnya Pak? Teman-teman juga belum tahu. Pada saat skru itu bergesekan dengan namanya ininya lubang pipanya itu penimbulan panas itu. Kurang lebih berapa derajat Pak panasnya? Ini kalau dia tidak, ini kita kan pakai pendingin nih. Ini saya lihat baru kita yang pakai pendingin. Oh, ini untuk apanya Pak? Mohon maaf. Ini pendingin air. Pendingin kayak air. Radiator sistem. Oh. Ini kalau nggak dikasih ini, justru over panasnya. Banyak sekarang nanti yang nutrisinya rusak ya Pak ya. Yang pasti kesini gosong. Jadi pakan itu gosong. Iya. Terlambat keluar. Ada yang review itu dia pakai heater. Dulu kita pakai heater. Iya. Setelah pakai heater, mesin diproduksi untuk produksi 3 jam itu nggak kuat. Dia harus stop dulu. 2 jam. Karena terlalu panas, overcook lah ya kalau maksakan ya. Kalau begini, jadi sudah panas dapat, dia bertahan segitu aja. Karena airnya kan cuma di dinding, sedangkan pipanya ketebalannya kan 2 cm. Ya. Wah, luar biasa ini Pak. Boleh tahu yang sudah pesan ke Bapak daerah mana aja sih Pak di Lampung ini Pak? Kalau Lampung itu Lampung Timur. Lampung Timur ke daerah Pringsewu. Ya Pak, Gelaran itu udah banyak unit itu di sana. Metro Kota, Probolinggo. Kemarin juga kita baru kirim ke Seputiraman.
Oh, Lampung Tengah. Lampung Tengah. Ya. Dan soalnya sudah paketan itu Mas itu, bukan Ya. hanya 1 mesin tapi 4 unit mesin. Iya, iya, iya. Satu Ya. paket untuk produksi. Oh, jadi ada dismilnya, ada mixernya, ada Iya, mesin sampai cetaknya oven, gitu. Sampai oven. Kita udah kirim ke sana. Jadi kalau mau usaha perikanan, langsung pesen 1 paket ke beliau bisa. Lanjut Pak, di mana aja sudah kirim mesinnya Pak? Pekanbaru sudah. Pekanbaru. Jambi sudah. Wow. Kebetulan kawan kita dulu kan memang di Lampung dia pertama orang yang memang bergerak di bidang pakan mandiri. Dan itu dulu sampai ke se-Indonesia ini dia sudah pernah ikut. Ya. Ikut pelatihan-pelatihan di mana-mana. Nah, kebetulan itu kawan kita itu. Kalau nggak salah di Kalimantan itu cukup besar juga perikanannya Pak. Siapa tahu nanti setelah di konten ini dari Kalimantan ada pesanan gitu Pak. Mudah-mudahan Pak ya. Ya, benar-benar. Iya. Pak, selama ini yang apa namanya promosi yang sudah Bapak lakukan itu secara online atau offline Pak? Kalau promosi saya itu kan gaptek teknologi. Gitu ya Pak. Jadi hanya rasa kebetulan aja. Iya. Karena kayak sampai ini Iya. salah satu dia lahan promosi buat saya. Gitu aja. Saya nggak ngerti saya. Jadi dari mulut ke mulut aja Iya. gitu. Saya biasanya buka YouTube. Iya. Kalau misalkan ada custom satu alat, Iya. saya belum menguasai alat yang disampaikan sama apa yang peminat itu, saya pelajari dulu. Iya. Kadang-kadang apa yang mau beli itu, Mas saya mau beli alat ini, lah alatnya ketutup gimana kan Bang? Saya harus Iya. pelajari proses dari perjalanan si bahan itu seperti Iya. Oh. Termasuk ketebalan bahannya, Iya. kualitasnya segala macam dipelajari dulu ya Pak ya. dipelajari dulu. Karena gini, kalau orang Pak saya mau bikin alat seperti ini, coba Ya. gimana ceritanya kan? Iya, Saya benar. Ini gimana caranya? Itu kok bisa keluar di situ? Dari situ sampai keluar dari sini kan harus kita pelajari semua. Ya. Pak, ini teman-teman mungkin penasaran ya Pak ya. Saya wakili teman-teman lah Pak. Yang sudah pesan mesin extruder begini ke Bapak, ini pernah nggak komplain ke Bapak? Alhamdulillah sih nggak ada komplain. Nggak ada komplain ya Pak ya? Iya. Alhamdulillah nggak ada komplain. Artinya kan apa ya, mesin yang dibuat Bapak itu ya sukses, berhasil kan gitu Ya, Pak. alhamdulillah. Kan banyak mesin-mesin juga kayak gini yang impor dari luar kan Iya, seperti itu Pak ya. iya. Itu ternyata ya negara kita nggak kalah juga teman-teman, hanya memang kalau di negara luar kan bikinnya massal ya Pak ya. Iya, Sementara kalau kita kan satuan kan seperti itu. Jadi kadang perlu apa ruang yang lebar, ya alatnya memadai untuk Iya. produk besar, terus karyawan terutama. Nah itu kan Benar. budget besar itu. benar. Sekarang gini, di Indonesia kan belum ini baru beberapa titik itu yang buat, itu pun kalau ada pesanan juga sebenarnya. Dia buat massal, ada pesanan dari pemerintah untuk pakan mandiri itu, untuk bantuan ke daerah-daerah itu. Iya. Paling produk paling nggak sampai 100 unit. Oh iya. Habis itu stop, tetap pakai pesanan, tetap nggak bisa. Luar biasa ini Pak. Ini ya baru kali inilah saya ngonten di tempat apa ya, rekayasa logam yang memang bisa buat extruder. Pak, kira-kira teman-teman yang di peternakan dan perikanan kalau misalkan pesan mesin yang lain, misalkan seperti kayak pengupas sabut kelapa atau yang lain lah gitu, tetap bisa ya Pak ya di tempat Bapak ya? Insya Allah, tapi ya Mbak, pasti yang berarti kan saya bukan Superman. Oh gitu. Ya kan? Itu yang bagus Pak, karena mesti jadi super tim Pak, jangan jadi Superman. Saya bukan Superman. Iya. Orang minta langsung jadi. Iya, simsalabim gitu. Kalau saya nggak mau, saya bilang nggak mampu. Tapi saya pikir dulu, kalau orang bisa masa kita nggak bisa, itu aja. Iya. Saya itu luar biasa. Pak, boleh tahu ada beberapa customer Bapak yang ya besar lah, customer besar. Itu mereka biasanya pesan ke sini pesan apa Pak? Kalau awalnya kita kan juga orang customernya pabrikan. Ya. Pabrikan itu macam-macam. Kita juga sampai konstruksi yang agak lumayan juga sudah kita coba. Iya. Itu kan tim yang luas, yang banyak kan gitu. Pabrik-pabrik itu ya lumayan. Apa termasuk sampai pabrik gula juga Pak pesan ke Bapak? Kalau pabrik gula saya nggak mau. Enggak ya, hanya pabrik pakan ini ya? Masalahnya bukan nggak mau, nggak bisa. Nggak bisa. Jadi Apa? pabrik gula itu kendalanya pada pembayaran. Oh. Pembayaran terlalu lama. Terlalu lama. Kita yang memang
termasuk usaha kecil Iya. yang nggak ketutup, Pak. Sementara live must go on ya Pak ya, hidup harus jalan terus gitu Pak ya. Iya. Iya. Luar biasa. Jadi kita cari yang logis aja lah, maksimal 1 bulan. Ya. Karena bisa 6 bulan, Pak. Kadang 6 bulan trouble lagi, Ya, bisa dikurangi sekian-sekian. Itu udah pengalaman dulu yang saya ikut di pabrik itu. Ya. Gitu, Pak. Makanya saya nggak itulah kayak gitu. Ya. Pak, kira-kira harapan Bapak ke depan untuk usaha di Rekayasa Logam ini apa Pak? Harapannya itu sih pasar, terutama kalau eksportir ini kan perlu pakan mandiri, karena pakan mandiri perlu penyeimbang. Karena trouble di pakan mandiri adalah bahan yang untuk dibuat, bahan baku pakannya. baku pakan. Ya. Jadi keluhan dari warga itu adalah kesusahan cari bahan baku. Ya, kalau mesin aman-aman aja lah Pak ya. Mesin aman. Kalau mesin justru mereka tuh kadang-kadang mesinnya gimana? Aduh Pak, jarang hidup. Kenapa? Bahannya nggak ada. Nah itu kendala. Ya. Makanya kemarin saya sharing sama tim dari gubernur Ya. bahwa itu harus ada semacam cara untuk menutup jalur itu. Karena biasanya bahan pakan itu kalau ramai keluar, dia ditarik ke pabrik. Oh, jadi Itu di masalahnya. monopoli lagi ya Pak ya. Makanya harus ada satu tim yang memang bisa mengambil alih itu. Ya. Walaupun tidak 100%, sekian persen untuk menutup pakan mandiri, Iya. jalan seimbang. Dan kayaknya itu kalau itu bisa terjadi, pakan mandiri itu lebih ramai lagi. Apalagi sekarang kan program MBG itu kan lagi gencar ya Pak ya, sehingga alat-alat yang mendukung produksi peternakan perikanan itu kan juga lagi naik daun juga ya Pak ya. Betul. Ya mudah-mudahan usaha Bapak semakin berkembang lah. Amin. Kira-kira target tahun depan apa nih Pak? Harus punya mesin 5 lagi atau apa ini kira-kira? Kayaknya lokasi Ya Pak ya. Karena memang awalnya sih darurat masih. Ya. Dengan lokasi yang seadanya kita cobalah. Karena memang kawan-kawannya nih, ini lokasinya memang kecil tapi produktivitasnya sangat tinggi katanya. Iya betul. Tapi konsep Bapak itu sama kayak kelas-kelas perusahaan Nestle sama perusahaan multinasional lain Pak. Kantornya cuman kecil Pak. Oh gitu ya. Produktivitasnya gede, jadi untungnya gede. Jadi teman-teman jangan dilihat ini ya, bengkelnya Workshopnya seberapa, tapi omset beliau juga udah gede, terbukti bisa bikin mesin-mesin seperti ini ya, gitu. Pak, di akhir obrolan kita, apa pesan dan kesan Bapak untuk teman-teman, untuk generasi muda, untuk pelaku budidaya, kira-kira untuk menyemangati mereka lah Pak? Apa pesan Bapak? ya pasti kalau kawan-kawan yang masih muda itu jangan takut untuk mencoba sesuatu apa yang orang-orang jauh itu, orang dari luar terutama itu membuat alat itu, kita harus coba. Minimal teknologinya kita ambil. Dengan sistem yang kita buat sendiri. Benar. Jadi supaya nggak nabrak kan. Kalau itu kita bikin sama itu masalah. Tapi kalau kita buat dengan sistem kerja yang sama tapi dengan model yang berbeda, benar. jadi produk kita kan? Mudah-mudahan negara kita juga bisa maju ya Pak ya. Kemudian untuk pakan mandiri, sebenarnya bagi petani itu sangat menguntungkan. Ya. Karena bisa mengurangi kos dari harga bahan pakan itu. Itu bisa 3.000 sampai 4.000 per kilo. Misalkan pasar 11.000 bisa ditekan sampai 8.000. Itu kalau kita bisa cari bahannya sendiri, itu lebih murah lagi. Bahan alternatif ya Pak ya? Iya, bahan alternatif. Apalagi pakan kan juga faktor terbesar dalam biaya produksi ya Pak ya? Karena nggak hanya untung dari hasil dari budidaya, tapi dari pakan kita juga untung. Benar. Luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi teman-teman semua untuk mencoba dari sisi yang lain. Jangan bergantung aja dengan pakan pabrikan, tapi kita juga coba buat pakan sendiri. Pak, terima kasih atas pencerahan hari ini ya Pak ya. Mudah-mudahan usaha Bapak juga maju, berkah gitu. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Sampai jumpa teman-teman.